17-an tidak mesti lolos berbahasa daerah. Emang mereka di istana pakai bahasa daerah ya? Aneh-aneh aja. Share videonya teman-teman. Tapi seorang Kathleen yang dari Sulawesi Selatan bisa kalah, padahal nilai 10 dan 9 dia loh dan 3 besar. Tapi bisa tergeser dengan alasan terakhir pada saat pemilihan terakhir itu. Sudah terakhir loh, tinggal pemberangkatan. Tapi bisa tergeser yang dia sudah 3 besar tergeser dengan orang yang tidak 10 besar pun tidak. Ini apa namanya? Nepotisme apa diskriminasi sih? Saya kurang paham, saya kan orang bodoh. Tapi saya jelas memahami karena saya juga pernah paskibra walaupun bukan taraf nasional ya, walaupun saya hanya taraf kabupaten, saya pernah gitu loh. Tapi tidak pernah dengan pakai bahasa daerah, nggak pernah deh kayaknya. Tapi kasihan loh, si Kathleen ini bisa tergeser. Memang di negara Konoha ini kalau yang namanya minoritas dari dulu itu selalu kena diskriminasi di bidang apapun. Kemarin baru Ocha, belum lama Ocha, bulan lalu tuh, yang harusnya dia juara 1 tapi jadi juara berapa kurang tahu deh. Tapi memang diskriminasi itu selalu berlaku. Kejujuran di negara Konoha itu susah dibeli. Masih banyak relasi, teman, masih banyak dengan yang begitu bisa dapat nilai lebih bagus. Inilah ke negara Konoha. Padahal itu si Kathleen sudah sangat pintar. Di dalam belajar pun di sekolah pintar, semuanya dia pintar. Tapi karena dia ras terendah, ya itulah ya rasnya ras terendah, ya ugamonya ugamo terendah, ya itulah yang namanya minoritas itu di negara Konoha ini memang begini. Tapi mudah-mudahan di belakangnya ini orang kalau benar ada yang melakukan diskriminasi atau kamu bekerjanya tidak benar di dalam kepemilihan anggota untuk paskibra dari Sulawesi itu, kamu akan menanggung resikonya. Kita nggak bisa nyalahkan loh yang menggantikan Kathleen ini dengan si Kathleen. Ini adalah pekerjaan orang-orang yang tidak baik. Kalau benar ini kejadian ini pekerjaan orang-orang yang tidak baik, petinggi-petingginya sendiri yang tidak baik. Bukanlah si Kathleen sama yang menggantikannya, sebab tidak mungkin ada asap kalau tidak ada apinya. Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada apinya. Nggak usah saling membenarkan diri, nggak usah. Tidak mungkin nama Kathleen langsung nongol tergantikan, kenapa nggak yang lain? Kan bisa aja, kenapa nggak yang lain? Ada kan yang juara 1, 2, 3, 4, kenapa bukan yang lain aja yang diganti, yang langsung nongol namanya? Kenapa langsung Kathleen? Ini kalau bukan ada apinya, tidak mungkin ada asapnya. Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada apinya ya. Jadi nggak usah ada saling membenarkan diri. Kiranya dari negara ini dihancurkan dan dihabiskanlah orang-orang yang tidak jujur dalam bekerja. Termasuk di dalam kepemilihan menjadi anggota paskibra kemarin dari Sulawesi itu. Tapi mudah-mudahan aja salah. Tapi menurut saya tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Untuk kedepannya sangat dibutuhkan transparansi. Ya, supaya transparan di dalam kepemilihan seperti ini. Karena hampir tiap tahun loh ini terjadi. Mengorbankan orang-orang yang sebenarnya harus layak masuk ke istana. Ternyata digeser sama orang-orang karena ada relasi apa segala macam, bisikan-bisikan setan, bisikan-bisikan iblis. Supaya ini dijauhkan daripada kepemilihan anggota paskibra untuk tahun depan dan selanjutnya. Untung sudah ada sosial media, kalau tidak ini tidak kelihatan. Dari dulu nggak tahu kita udah berapa ribu orang yang terlakukan dengan diskriminasi. Share videonya teman-teman. Dijauhkanlah orang-orang yang tidak hadir dari negara Indonesia ini. Biarlah itu habis dimakan iblis dan dimakan setan. Bahkan didor oleh orang yang tidak kita kenal. Luar biasa. Apa yang dialami Kathleen ini semakin menegaskan bahwa di negeri ini koneksi seringkali lebih sakti daripada kompetensi. Nilai yang hampir sempurna kadang harus kalah oleh relasi yang sempurna dan kerja keras belum tentu mampu menang melawan nepotisme. Di negeri ini, prestasi bisa dicoret sementara kedekatan selalu punya kursi cadangan. Yang pintar sering disuruh tunduk dan diam, demikian pun yang benar-benar punya kemampuan justru sering dipaksa menjilat kepada sampah sistem demi merebut kesempatan. Di negeri ini, integritas kadang dianggap ancaman, sementara kedekatan dianggap prestasi. Kejujuran sering dipandang terlalu berbahaya, tetapi titipan
dianggap hal yang biasa. Sebenarnya negeri ini bukan kekurangan anak-anak yang berbakat, hanya negeri ini terlalu sering memelihara nepotisme lalu meminta orang-orang hebat berlutut di depan mereka yang bahkan tidak pantas untuk dihormati. Dan yang paling menyakitkan, diskriminasi sering dibungkus dengan alasan yang terdengar sopan, padahal ujungnya tetap sama, bahwa bukan soal kemampuan, melainkan soal siapa dirimu, dari mana asalmu, serta apa etnis dan agamamu. Maka saya tegaskan bahwa jangan heran bila generasi muda berhenti percaya bahwa usaha akan membawa mereka kemana-mana. Karena yang terlalu sering mereka lihat bukan kemenangan karena prestasi, melainkan kemenangan karena koneksi. Siswi Tionghoa di Makassar ini gagal seleksi Paskibraka Nasional 2026. Apa benar dia tuh jadi korban diskriminasi karena etnisnya? Apa benar nilainya yang tinggi banget di beberapa tahapan tes diabaikan begitu aja karena etnisnya? Nah, nama siswi itu Kathleen Faini Lasmana. Dia tuh ikut seleksi Paskibraka tingkat provinsi mewakili Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam beberapa tes, nilainya tuh disebut unggul dibandingkan peserta lain. Bahkan di tes wawasan kebangsaan atau PWK, dia tuh dapat nilai 100 loh. Sedangkan tes inteligensi umumnya atau TIU nilainya tuh 95. Di media sosial juga sempat muncul narasi Kathleen ini masuk 3 besar kandidat Putri Sulsel buat dikirim ke tingkat nasional. Tapi pas hasil akhirnya keluar, nama Kathleen ini malah nggak masuk daftar wakil Sulsel ke nasional. Kabarnya yang lolos tuh justru nama yang sebelumnya nggak ada di jajaran 10 besar. Dari situlah mulai muncul tuduhan Kathleen tuh dicoret lalu diganti peserta lain. Isu dugaan diskriminasi dan permainan seleksi pun langsung viral di media sosial. Yang bikin kasus ini makin sensitif, Kathleen disebut berlatar etnis Tionghoa. Di internet mulai muncul tuh spekulasi faktor etnis ikut mempengaruhi hasil seleksi. Bahkan ada narasi yang bilang Kathleen tuh dianggap kurang bisa bahasa daerah, walaupun sampai sekarang belum ada bukti resmi soal itu. Akun Instagram resmi Duta Pancasila Paskibraka Indonesia atau DPPI, Kota Makassar juga ikut menyoroti kasus ini. Mereka tuh mengunggah pernyataan yang intinya menolak segala bentuk diskriminasi dalam proses seleksi. Menurut DPPI Makassar, kalau benar ada perlakuan diskriminatif itu jelas bertentangan sama semangat Pancasila dan Persatuan Indonesia. Mereka juga sempat nyinggung kemungkinan adanya subjektivitas dalam penentuan peserta ke tingkat pusat. Sementara itu, Pemprov Sulsel lewat Kesbangpol langsung membantah semua tuduhan itu. Kepala Kesbangpol Sulsel, Bustanul Arifin, bilang gak ada titipan peserta dan gak ada tuh diskriminasi rasial. Menurut dia penilaian seleksi gak cuma dari akademik aja, tapi juga dari kesamaptaan PBB atau peraturan baris berbaris keterampilan sampai penilaian kepribadian. FYI nih, kesamaptaan itu tes kebugaran fisik dan daya tahan tubuh. Biasanya meliputi lari, push up, sit up, shuttle run, ketahanan napas, postur, dan stamina. Tujuannya buat melihat apakah peserta itu kuat menjalani latihan baris berbaris dan tugas upacara yang cukup berat. Seleksinya juga disebut melibatkan tim pusat seperti BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, DPPI Pusat, TNI, Polri, dan Setmilpres, Sekretariat Militer Presiden. Butanul tuh juga membantah tuduhan ada hasil seleksi yang dianulir sepihak. Katanya kalau memang ada pembatalan resmi, harusnya tuh ada dokumen pengumuman lama dan pengumuman pengganti. Tapi menurut dia, dokumen seperti itu tuh nggak ada. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin tuh alias Pak Api juga ikut buka suara soal polemik ini. Pak Api tuh ngaku prihatin sama situasi yang dialami peserta asal Makassar. Dia tuh berharap seluruh tahapan seleksi dilakukan secara objektif dan adil buat semua peserta. Tapi Pak Api juga menjelaskan Pemkot Makassar itu punya batas kewenangan. Menurut dia, Pemkot tuh cuma bertugas membina dan mengirim peserta ke tingkat provinsi. Setelah itu keputusan sepenuhnya ada di tangan panitia seleksi provinsi dan pusat. Jadi secara nggak langsung Pak Api tuh mau bilang Pemkot Makassar tuh nggak bisa ikut campur soal siapa yang lolos nasional. Meski begitu dia tuh mengaku tetap mencermati isu yang berkembang, terutama soal dugaan reposisi peserta. Istilah reposisi ini tuh mengacu pada dugaan adanya perubahan peserta di tahap akhir seleksi. Selain soal hasil seleksi, Pak Api tuh juga menyoroti kondisi mental para peserta.
Anak-anak ini sudah berjuang dan berlatih. Jangan sampai mental mereka terganggu karena proses yang dipersoalkan, kata Pak Api. Tapi sampai sekarang publik tuh masih mempertanyakan transparansi proses seleksi ini. Soalnya nilai tes kepribadian disebut nggak pernah dibuka ke publik. Ada juga dugaan pemeringkatan akhirnya nggak transparan. Bahkan muncul klaim pendamping peserta sempat diminta keluar pas proses finalisasi. Rasanya wajar sih ya netizen tuh jadi curiga dan mempertanyakan transparansi kasus ini. Walaupun penilaiannya katanya nggak cuma akademik ya, at least faktor atau nilai lainnya juga dibuka dong biar jelas. Jangan cuma bilang ada penilaian lain tapi publik nggak pernah tahu detailnya apa. Karena makin ditutup-tutupin orang tuh malah makin curiga. Apalagi ini tuh seleksi yang bawa nama daerah dan negara. Harusnya transparan banget supaya nggak muncul dugaan mencurigakan. Dan kalau benar Kathleen tuh nggak lolos cuma gara-gara dia keturunan Tionghoa, wah itu nggak bisa ditoleransi. Indonesia itu terdiri dari banyak suku dan etnis. Dari kecil juga kita diajarin soal Bhinneka Tunggal Ika, toleransi, dan semua warga negara tuh punya hak yang sama. Jadi nggak ada alasan lagi tuh buat rasisme kayak gitu. Nggak fair aja kalau ada siswa yang udah latihan mati-matian, nilainya bagus, mentalnya ditempa, endingnya nggak terpilih bukan karena kemampuan tapi karena etnisnya. Itu bukan seleksi namanya, tapi diskriminasi. Apalagi Paskibraka itu kan simbol persatuan nasional. Harus jadi ruang yang paling bebas dari rasisme, bukan jadi ruang yang bikin warga dari etnis tertentu merasa nggak pantas mewakili daerah atau negara. Makanya yang dibutuhin sekarang simple, buka aja semuanya secara transparan. Kalau memang hasilnya murni fair, publik tuh juga pasti bisa ngerti. Tapi kalau informasinya setengah-setengah, ya jangan heran netizen tuh juga terus curiga. Jangan biarkan rasisme membunuh mimpi anak bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tugas baru bagi netizen Indonesia yang terhormat. Terjadi kecurangan di Sulawesi Selatan. Putusan Paskibraka yang akan maju ke nasional tahun ini, Kathleen dari Makassar, dicoret orang dalam. Dimasukkan orang baru, Ratu Utami dari Jeneponto yang sebelumnya tidak masuk 10 besar. Kabarnya pencoretan itu narasinya rasis. Kathleen ini orang Tionghoa, tidak bisa bahasa Makassar. Kabarnya ada materi tes baru harus bisa berbahasa daerah. Betul atau tidaknya perlu dicek. Kalau menurut ketentuan, salah satunya kemampuan tambahan bisa bahasa asing. Tidak ada harus mampu berbahasa daerah itu. Karena bendera yang akan dikibarkan adalah bendera merah putih, bendera Republik Indonesia, bukan bendera provinsi atau bukan bendera daerah. Hal ini perlu sama-sama kita luruskan, perlu dicek juga betulkah digesernya karena rasis. Penentuan tim Paskibraka entah kabupaten, entah tingkat provinsi, bahkan tingkat pusat, peran orang dalam itu sangat penting. Mau jadi PNS, mau jadi polisi, mau jadi pegawai apapun, bahkan ingin menjadi penggali kubur pun harus ada keterlibatan orang dalam. Inilah negara Republik Indonesia tercinta. Khusus yang di Sulawesi ini, mudah-mudahan tidak. Andaikan benar bahwa penggeseran atau membuang satu nama demi dimasukkan nama orang lain itu karena rasis, sungguh terlalu. Indonesia ini milik bersama. Bhinneka Tunggal Ika, mau keturunan Tionghoa, mau keturunan Arab, selama dia sudah menjadi WNI, dia berhak bangga dan menghormati merah putih. Dan dia juga berhak dilayani oleh semua pejabat merah putih.
Ya mudah-mudahan isu yang beredar ramai di media sosial itu tidak benar. Kabarnya besok DPRD Sulawesi Selatan akan memanggil semua pihak untuk rapat dengar pendapat. Bapak, baik yang di Sulawesi maupun yang di Jakarta sebagai panitia penentu. Janganlah hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ini dikotori praktek-praktek kecurangan yang bertentangan dengan semangat 45, kejujuran, integritas, dan sebelumnya. Wajar Pak kalau publik ini curiga karena terlalu banyak di mana-mana kecurangan-kecurangan, orang titipan, orang dalam lah segala macam. Untuk adik Kathleen, andaikan dirimu betul-betul di cancel, yang paling penting tunjukkan prestasi dirimu yang terbaik. Tidak harus ikut ke Jakarta. Kepada Ratu Utami, coba merenung baik-baik. Betulkah dirimu sebelumnya tidak masuk 10 besar? Kalau sebelumnya dirimu tidak masuk 10 besar, kamu tiba-tiba masuk karena peran orang dalam, berarti dirimu tidak berintegritas. Sebaiknya mengundurkan diri. Tapi kalau memang dirimu betul-betul berhak, pertahankan itu. Karena dirimu berasal dari pelosok desa ke Jakarta untuk mengibarkan bendera merah putih, bendera kebanggaan kita. Kepada kita netizen Indonesia, jangan juga terprovokasi narasi-narasi yang belum tentu benar. Tapi andaikan kita meyakini dengan bukti-bukti bahwa ada pada kesalahan panitia, bahwa panitia telah melakukan kesalahan dan kecurangan, apalagi dengan alasan tidak bisa berbahasa daerah karena tidak ada dalam ketentuan, apalagi karena dia keturunan Tionghoa misalnya, padahal bagaimanapun mereka adalah warga negara Republik Indonesia. Tugas mulia kita netizen hari ini, gunakanlah jari-jari kita ini untuk meluruskan bapak-bapak panitia itu biar bertobat dan kembali ke jalan yang benar dengan cara santun. Jangan hujat sana hujat sini. Biasanya kalau netizen sudah bergerak, semua akan ikut apa kata netizen. No viral, no justice. Kalau tidak viral, tidak ada hukum ditegakkan. Salam NKRI. Merdeka. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Saudara, jaga maya tengah ramai membahas dugaan perlakuan tidak adil terhadap Kathleen Lesmana, siswa asal Makassar yang disebut gagal melaju sebagai calon paskibraka nasional. Perdebatan muncul setelah beredar narasi bahwa Kathleen yang merupakan siswa keturunan Tionghoa diduga mengalami diskriminasi oleh proses seleksi. Hingga kini belum ada pernyataan resmi yang memastikan tuduhan tersebut. Kasus ini memicu diskusi publik mengenai pentingnya proses seleksi yang transparan, objektif, dan bebas dari unsur diskriminasi apapun. Banyak netizen juga memberikan dukungan moral kepada Kathleen dan berharap seluruh peserta mendapat kesempatan yang adil berdasarkan kemampuan dan prestasi. Publik mendorong agar polemik ini dijelaskan secara terbuka demi menghindari kesalahpahaman dan menjaga kepercayaan terhadap proses seleksi nasional. Nah, teman-teman, untuk Kathleen, janganlah rendah diri karena perjuanganmu tidak pernah sia-sia. Kathleen, mungkin hari ini namamu ramai dibicarakan, mungkin hari ini hatimu lelah menghadapi begitu banyak komentar, simpati, bahkan polemik yang tidak pernah engkau bayangkan sebelumnya. Tetapi satu hal yang kamu harus ingat, janganlah pernah merasa dirimu gagal hanya karena sebuah hasil akhir belum berpihak kepadamu. Tidak semua perjuangan besar selalu berjuang pada kemenangan yang langsung terlihat oleh manusia. Kadang Tuhan sedang menyiapkan jalan yang lebih luas daripada yang sedang kita tangisi hari ini. Kamu sudah berjuang, kamu sudah latihan, kamu sudah melewati proses panjang yang tidak semua anak seusiamu mampu menjalaninya. Dan itu tidak bisa dihapus hanya karena satu keputusan. Jangan biarkan keadaanmu membuatmu rendah diri. Karena nilai seseorang tidak ditentukan oleh lolosnya atau tidaknya ia ke istana negara,
tetapi oleh bagaimana ia tetap berdiri ketika keadaan mencoba menjatuhkannya. Percayalah, tidak ada perjuangan yang benar-benar sia-sia. Air mata disiplin, rasa lelah, doa orang tua, semua itu akan menemukan jalannya sendiri. Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan lewat cara yang kamu harapkan, tetapi kebaikan dan ketulusan tidak pernah benar-benar hilang. Belajarlah dari kisah Josepa Alexander atau dipanggil Ocha dari SMK 1 Pontianak dalam Anjang LCC 4 Pilar yang sempat viral dan menuai perhatian publik. Saat itu banyak orang bersimpati atas apa yang ia alami, dan waktu membuktikan bahwa badai itu tidak menghancurkan dirinya. Justru dari ujian itu, namanya semakin terhormat di mata publik. Karena terkadang orang yang pernah disakiti, keadaan justru sedang dipersiapkan untuk menjadi pribadi yang lebih kuat daripada mereka yang selalu dimudahkan. Jangan balas keadaan dengan kebencian, balas dengan ketenangan, balas dengan membuktikan bahwa mentalmu jauh lebih besar daripada polemik yang sedang terjadi. Dan untuk semua anak-anak muda, ingat bahwa harga diri kalian tidak ditentukan oleh satu seleksi, satu panggung, atau satu keputusan manusia. Sebab ketika perjuangan Anda dilakukan dengan tulus, kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Dan pesan saya kepada Catherine, tetap terus memiliki komitmen dan lakukan yang terbaik. Dan apa yang sedang terjadi, lihat itu sebagai dasar Anda untuk semakin tekun belajar bersama Tuhan Yesus Kristus. Saya melihat bahwa baik Catherine dan juga Ocha telah menjadi terang dan garam dunia di tengah-tengah dunia ini. Kendati pun terang itu dibungkam oleh ketidakadilan. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu di Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes, wow. Kita itu sangat istimewa. Nah Bapak Ibu di Tuhan, para pencinta Injil bahagia dan para pengikut Kristus yang setia, bagaimana tanggapan kita semuanya setelah kita sama-sama menyaksikan cuplikan video tadi? Kita tidak bisa berbuat banyak, saudaraku. Kita hanya bisa berdoa supaya keadilan terus mencari jalan keluar. Dan keadilan itu benar-benar ditegakkan di bangsa dan negara ini. Jadi tugas kita anak Tuhan berdoa untuk bangsa dan negara. Mendoakan pemerintah supaya pemerintah itu diberikan roh takut akan Tuhan. Sehingga mereka dalam menjalankan roda pemerintahan, mereka melakukan dengan penuh hikmat. Mereka melakukan dengan penuh kebijaksanaan. Mereka melakukan dengan penuh hati-hati. Dan mereka diberikan roh takut akan Tuhan. Sehingga dalam menjalankan segala sesuatu yang sebagaimana mestinya tugas mereka, itu mereka melakukan dengan penuh kehati-hatian dan takut akan Tuhan, Bapak Ibu. Nah, inilah tugas kita orang Kristen. Dan firman Tuhan berkata dalam kitab Filipi 4 ayat yang kelima, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Bapak Ibu, ayat ini mengingatkan kita untuk selalu bersikap lemah lembut, bersikap penuh pengertian, dan membawa damai dalam keseharian. Karena ketenangan dan kebaikanlah pancaran dari hati yang dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita imani dalam pribadi Yesus Kristus. Kita mengenal Bapa kita di surga lewat pribadi Yesus Kristus. Tidak pernah menyuruh kita untuk melakukan curang. Tidak pernah menyuruh kita untuk melakukan kejahatan. Bahkan menyuruh kita untuk mendoakan musuh. Untuk memberkati musuh. Artinya Bapak Ibu, kalau kita benar-benar dekat dengan Tuhan, kita tidak akan ada musuh. Orang memusuhi kita, tapi kita memberkati mereka, kita mendoakan mereka. Supaya mereka tidak memusuhi lagi orang lain. Tidak memusuhi orang lain lagi. Sehingga hidup orang itu benar-benar berubah. Dan ini bisa kita lakukan apabila kita terus-terusan membaca firman Tuhan. Kita punya kemelekatan dengan Tuhan. Kita punya keintiman dengan Tuhan. Baru kebaikan hati kita ini bisa diketahui oleh semua orang, Bapak Ibu. Tapi ada pemuka-pemuka agama tertentu yang selalu mengajarkan tentang intoleran di bangsa dan negara ini, Bapak Ibu. Mengajarkan supaya jangan memberikan salam kepada orang yang tidak seagama. Jangan memberikan salam kepada orang yang tidak seiman. Bahkan ada ajaran Bapak Ibu di luar iman kekristenan bahwa ketika engkau bertemu dengan orang yang tidak seiman seagama denganmu,
pepetlah orang tersebut sampai orang itu jatuh ke dalam jurang. Oleh karena itu mari kita kenali sesembahan kita Bapak Ibu. Kenali baik-baik. Kita bisa mengenal sesembahan kita itu lewat Alkitab. Maka kita pelajari isi Alkitab. Kita baca apa kata Alkitab. Kita lihat apa kata Alkitab. Kita dengar apa kata Alkitab. Dan kita lakukan apa kata Alkitab. Kita sangat beruntung Bapak Ibu. Karena Alkitab tidak pernah menyuruh kita untuk menghafal ayat demi ayat yang tertulis di dalam Alkitab. Kita tidak pernah disuruh untuk menghafal keseluruhan daripada Alkitab. Tetapi kita disuruh membaca dan kita disuruh merenungkan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Sehingga membuat kita berubah. Ada pembaharuan budi ketika kita membaca Alkitab dan ketika kita merenungkan Alkitab. Bayangkan Alkitab melarang kita untuk melakukan kejahatan dan melawan tindakan-tindakan kejahatan. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan segala kebaikan Bapak Ibu. Ketika kita membalas kejahatan dengan kebaikan, maka sama halnya dengan orang itu menaruh bara api di atas kepalanya. Oleh karena itu Bapak Ibu, lagi-lagi ini tidak akan bisa kita lakukan bila kita tidak melekat dengan firman, bila kita tidak berada dalam firman, bila kita tidak tinggal dalam firman. Hidup kita itu tidak akan berubah. Hidup kita tidak akan berbuah dan tidak akan berubah apabila kita tidak tinggal di dalam firman. Oleh karena itu saudaraku, mari kita doakan bangsa dan negara kita supaya selalu aman, selalu damai, selalu tentram. Dan kita orang Kristen mari sungguh-sungguh di dalam Kristus. Karena kalau kita lihat keadaan dunia ini Bapak Ibu, sepertinya ini detik-detik kedatangan Tuhan yang kedua kali itu sudah semakin nyata. Kedatangan Yesus Kristus itu sudah semakin nyata Bapak Ibu di depan mata kita. Oleh karena itu mari kita semakin sering memperhatikan ya perkara-perkara yang di atas, memikirkan perkara-perkara yang di atas. Sekalipun kita masih tinggal di dunia ini Bapak Ibu, bukan berarti kita tidak boleh melakukan usaha, bukan berarti kita mengabaikan usaha pekerjaan kita, tetapi sesibuk apapun kita dalam berusaha, sesibuk apapun kita dalam bekerja, kita harus punya waktu untuk Tuhan. Harus punya waktu untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas Bapak Ibu. Oleh karena itu, saudara dikasihi Tuhan, para pencinta ajalah bagian dan para pengikut Kristus yang setia, sebagaimana yang saya katakan tadi, ayo kita ambil waktu untuk berdoa. Sehingga tidak terjadi kekacauan di bangsa dan negara kita Bapak Ibu. Ini sangat mengerikan kalau kita lihat keadaan Indonesia ini saudaraku ya. Setiap hari kita mendengar di media sosial ketidakadilan yang terjadi, yang dipertontonkan di bangsa dan negara kita saudaraku. Tiap hari ganggu ibadah, tiap hari kita lihat di media sosial. Melihat salib, marah. Melihat gereja, marah. Melihat orang beribadah, marah. Melihat orang jualan babi, marah. Melihat orang makan babi, marah. Kenapa bisa marah? Apa yang dibacanya sehingga membuat dia marah kepada agama lain? Apa yang dibacanya dan apa yang didengarnya sehingga membuat dia tidak bisa hidup berdampingan satu sama yang lain. Tidak bisa hidup damai satu sama yang lain. Tidak bisa bersukacita ketika bertemu dengan orang lain. Tidak bisa hidup secara adil. Melakukan tindakan dengan adil. Kalau pemerintah ketika melihat orang yang tidak seagama, seiman, dan orang yang satu kepercayaan dengannya. Ini kenapa? Apakah ada sesuatu yang dibaca sehingga mempengaruhi pikirannya? Atau ada sesuatu yang didengar sehingga mempengaruhi pendengarannya? Sehingga mempengaruhi tindakannya? Sehingga mempengaruhi kehidupan sehari-harinya Bapak Ibu. Ini patut sekali untuk direnungkan. Setiap pribadi lepas pribadi. Kalau kita orang Kristen seperti yang saya katakan tadi saudaraku, mari kita dekat dengan Tuhan. Mari kita harus punya hubungan dengan Tuhan. Mari kita melekat dengan Tuhan. Mari kita punya hubungan keintiman dengan Tuhan Bapak Ibu. Agar hidup kita berubah dan berbuah. Seperti kata kita Filipi 4 ayat yang kelima. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kebaikan hati kita diketahui oleh semua orang. Itu ketika kita punya kemelekatan dengan Tuhan. Punya keintiman dengan Tuhan. Maka apa yang diperintahkan oleh Tuhan dan apa yang dilarang oleh Tuhan akan bisa dengan mudah
kita jaga, saudaraku. Maka kita orang Kristen wajib membawa shalom, membawa damainya Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena di dalam diri kita ada shalom Tuhan. Karena Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach adalah Raja Damai. Oke, saudaraku dikasih Tuhan, silakan tulis di kolom komentar apa yang Bapak Ibu dapatkan, dan mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak. Mari kita pergunakan komentar kita dengan baik. Terima kasih. Shalom alaikum bishim HaMashiach. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh bishim Adonai Yeshua HaMashiach. Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.